Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fattahu ya alim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita murojaah mengingat-ingat lagi materi di bulan sebelumnya, membahas tentang istihza bin Nabi. Ada orang yang menghina, mengolok-olok baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu peristiwa yang mengungkap adalah kejadian Perancis. Nah, mestinya kalau kita ikuti peristiwa lagi di saat-saat ini, yang sangat menyedihkan adalah gugurnya saudara-saudara kita, orang-orang baik. Di kilometer berapa itu? Maka mestinya materinya adalah ta'zimu hurumatil muslimin, mengagungkan kehormatan dan harga diri seorang muslim. Dan itu pernah kita bahas, karena pada waktu itu ada peristiwa Uighur. Saudara-saudara kita diperlakukan begitu. Sebelumnya aja lagi tidak dengan judul ta'zimu hurumatil muslimin, tapi kunut nazilah karena peristiwa Rohingya. Saudara-saudara kita diperlakukan kejam begitu. Cuma sekarang nggak habis pikir, kiranya kejadian itu hanya di Uighur dan Rohingya. Tiba-tiba gitu ya, ternyata di negeri kita juga kejadian. Alhamdulillah. Maka hadirin yang mulia, sempatkan betul untuk mendoakan mereka, termasuk juga mendoakan guru-guru kita yang mulia yang selama ini sudah mengorbankan waktunya, keluarganya, bahkan resiko apapun dalam rangka untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau menegakkan amar ma'ruf sudah sangat banyak di khutbah, di kajian, termasuk saya itu ambil amar ma'rufnya, lumayan enak, kurang ada resiko. Sebab dakwahnya belum sudah dikasih minum. Yang mana?
Belum nanti kalau selesai dibuntutin Pak Ustadz transport, enak semuanya. Cuma model nyusun materi kemudian disampaikan. Tapi kalau nahi mungkar, yang ngintai banyak, yang nggak terima banyak, sehingga diburu aja, dicari-cari lemahnya. Termasuk yang dialami guru kita yang mulia. Itu sebetulnya juga ada tema juga yang sudah pernah kita bahas. Itu di bab nomor berapa itu? Yang bunyi judulnya seingat saya adalah Tauqirul Ulama'i wal Kibari. Menjunjung dan taruh hormat, ihtiram terhadap para ulama, wal kibari, dan orang sepuh. Dulu pernah juga karena ada peristiwanya orang sepuh, ulama juga, tapi kayaknya dikerjain begitu. Pernah ya? Dikerjainnya dia mana itu? Katanya mau dibebaskan, tapi dibalikkan lagi. Ustadz Abu Bakar, Masyur. Maka ya miris. Cuma saya akhiri, bapak-bapak sekalian, jangan sampai terlibat orang-orang yang sedemikian, karena ancamannya sangat berat. Dunia yang kita jalani seperti ini pasti sementaranya, berakhirnya innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul ahriq. Sesungguhnya orang-orang yang suka menfitnah itu macam-macam, nyari-nyari kesalahan, menjatuhkan, mengolok-ngolok, menghina orang mukmin. Tsumma lam yatubu, kemudian ia tidak tobati itu, tapi malah menjadi-jadi, maka falahum adzabu jahannam. Maka hati-hati juga nasib kita di akhiratnya, di alam kuburnya harus betul-betul difikirkan, jangan sampai mengorbankan nasib yang sangat sementara ini dengan nasib yang abadi. Maka kalau masih pada percaya akhirat, betul-betul dihati-hati. Semuanya adalah titipan dari Allah. Jangan dibuat untuk sewenang-wenang dan semena-mena. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa diteruskan di beberapa pengajian-pengajian di YouTube banyak. Berhubung sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, maka malam hari ini saya hadirkan tema yang lain, yaitu bunyi an-nafaqatu 'alal 'iyali, menafkahi keluarga. Iyal dari kata ailah, keluarga kerabat, keluarga rumah. Sebab kalau keluarga Masjid Al-Amin itu biasanya di bahasa Arab kan usroh ya. Dalam ayatnya disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi, dan kewajiban bagi ayah. Ini kalau dalam tafsirnya wa 'alal abi nafaqatul walidati, kalau dalam tafsirnya. Maka saya tengok terjemahnya juga klop itu, dan kewajiban bagi seorang ayah untuk menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, ma'ruf. Maka pastikan dirimu, karena dirimu statusnya adalah ayah, dirimu adalah kepala rumah tangga, maka ini diajak oleh ayat ini. Kira-kira sudah menafkahi keluarganya apa belum? Sandang dan pangannya, sebisa mungkin malah disandangi dan dipangani dan sandang, papani bil ma'rufi,
dengan yang patut, yang baik-baik. Kalau memang dirimu diberikan kemampuan yang lebih, maka mereka servis itu misalnya. Wa qala ta'ala liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, hendaknya orang yang dianugerahi kelonggaran, dzu sa'atin. Sa'atin itu dari kata wasi'. Beda kalau dibaca sa'atin. Kalau sa'ah itu jam. Tapi kalau sa'atin itu dari kata wasi' dia. Kalau diartikan berarti orang yang diberikan lapang rizkinya hendaknya menafkahi dari kelapangan yang ada itu. Jangan sampai kamu diberikan kelonggaran rizki sementara keluargamu kamu peliti, bakhili. Kadang sebagian kita ada itu. Kalau dengan keluarganya pelit, tapi kalau dengan teman-temannya di luar, kuayaknya itu ada ya sebagian begitu ya. Jadi kalau di luar itu warwer itu apa? Royal. Silakan traktir ini kayaknya teman dipuasin. Tapi begitu sampai rumah melas gitu anak-anaknya, lauknya kerupuk aja. Allah. Maka atas panggilan ini pentingkan keluarga. Oh ternyata agama kita bimbing dan mengarahkan demikian. Nanti kalau kita ikuti ternyata fadilah dan keutamanya tinggi juga. Maka jangan sampai kecil hati ketika kita berangkat ke tempat pekerjaan, meninggal ke rumah, itu ada visi, ada misinya gitu. Apa misi yang dibawa? Ya ayat-ayat ini. Jangan dikira begitu. Maka wajar kalau orang yang menyadari seruan ayat-ayat ini sampai dibela-belain macet-macetan, kan gitu ya. Hujan-hujanan. Ya sesuai dengan profesi pekerjaan yang ada. Bahkan kalau seandainya petani begitu sampai dibela-belain panas-panasan. Yang jualan sampai tatet apa? Termasuk yang ngojek itu. Kok nggak ada orderan ya ini saatnya. Jadi kesemuanya tadi itu harus ada panggilan seruan ayat ini. Kepengen mengamalkan seruan ayat-ayat tadi itu. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dan barang siapa yang ditakdirkan, takdir itu ditetapkan dan sudah diukur dengan segala keterbatasan yang ada. Delalahnya kita termasuk kebagian yang tidak seberapanya. Ya kecukupannya terbatas. Maka hendaknya fal yunfik, mana hendaknya ia menafkahi keluarganya dengan apa yang sudah diberikan Allah itu. Jangan terlalu ambisi lebih karena kemampuannya seperti itu, maka jangan sampai ya gitu ya. Jadi kita sudah kerja, sudah berusaha, sudah ikhtiar, ternyata yang didapatkan segitu, maka yang kita berikan ke keluarga yaitu. Jangan sampai melampaui batas, sampai-sampai berani ngambil haknya orang, apalagi di zaman pandemi yang mestinya jatahnya orang itu 300 apa 200 ya itu ya, yang diambil 10.000 itu 300 ya. Nah 30.000 malah satunya, padahal itu berapa paket itu. Yang kamu berikan adalah mimma atahullah, itu aja biar berkah. Jangan sampai itu, sebab pertanggungjawabannya nanti lebih berat. Di dunia aja dikejar-kejar, apalagi di akhirat yang adili. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Maka mestinya kayak tema teman seperti ini yang nyimak tidak hanya suami aja, istri mestinya juga harus ikut ngaji.
Kenapa? Biar mereka-mereka itu memaklumi kalau sekiranya suaminya misalnya kapasitasnya cuma demikian. Jangan terlalu didesak nuntut lebih begitu. Biar saling-saling. Toh walaupun cuma segitu kelihatannya, tapi perjuangan dan pengorbanannya suaminya sudah sedemikian. Dibela-belain. Jadi kita kalau pagi-pagi pergi, saya bayangin itu. Bapak-bapak yang berangkat cari nafkah itu persaingan naik motor aja kalau ngantuk sedikit keserempet itu, ya mana? Itu dijalani tiap hari. Maka mestinya ini apa? Biar tidak terlalu nuntut lebih. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan Allah tidak membebani kecuali yang kamu mampu, kecuali apa yang Allah sudah berikan kepadamu. Maka jangan sampai memaksakan sampai tega tadi itu, nyuri, tega korupsi, walaupun itu untuk demi keluarganya, tidak boleh. Ya. Wa qala ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apapun yang telah kamu infakkan di sini adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka dia Allah akan menggantikannya. Yukhlifuhu, khalifah itu pengganti. Maka jangan sampai ragu apa yang sudah kita berikan. Kita ngasih makan anak itu kalau di total ada berapa banyak itu? Nah, itu jangan sampai pelit, karena apapun yang kamu suguhkan itu akan diganti oleh Allah balasannya. Tidak hanya bapak-bapak aja, ibu-ibu juga begitu. Ketika anaknya bayi kok minta mie, minta nenen, kasih. Jangan sampai males-malesan ngemii anaknya. Bahkan kalau perlu silahkan nak sepuas sekenyang-kenyangmu gitu. Nah, begitu. Maka istri-istri kita mestinya harus diajak ngaji. Tidak hanya nenek aja, nyeboin, nyuapin dan sebagainya. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya itulah tabungan amal kebaikannya. Maka mestinya kalau menyadari ini, kok anaknya mestinya suami dan istri rebutan nyebokin ini mestinya. Ya mana? Rebutan. Kenapa rebutan? Karena Allah akan ganti nanti. Allah akan balas. Ngomong juga begitu, bapak-bapak juga sih sama ya. Fahuwa yukhlifu. Kalau kita tengok beberapa hadisnya, tentu ayat-ayat ini hanya sebagiannya yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi. Sebagiannya apa? Yang lainnya masih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat dari seruan hadisnya, nomor 1 misalnya, fadilah menafkahi keluarga. Fadilah itu keutamaannya. Disebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Dinar jalan Allah berarti untuk keperluan masjid, untuk keperluan pesantren, untuk keperluan dakwah misalnya. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan 1 dinar yang kamu infakkan dalam rangka untuk membebaskan saudaramu, karena tadinya budak sehingga bebas, berarti mengentaskan nasib saudara ini. Tadinya kuli kasar, berupa kalau mau infaki malah jadi pengusaha gitu. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, dan 1 dinar yang kamu sedekahkan untuk fakir miskin, orang tidak mampu, orang lemah.
dan dinar yang kamu nafkahkan ke keluargamu, maka a'zamuha ajron, pahala yang paling agung dari semuanya itu adalah alladzi anfaqtahu, dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Harus disadari ternyata Allah dan Rasulnya atau agama ini sangat menjunjung tinggi jerih payah seorang kepala keluarga ketika mencari nafkah dalam rangka untuk menafkahi keluarganya. Tidak kalah dengan fadilah-fadilah infak yang tinggi-tinggi itu. Cuma ini harus difahami secara proporsional. Jangan sampai semua hasil keringat kita penghasilannya untuk keluarganya semuanya. Terus yang infak ke masjid nggak mau. Tidak. Karena nanti ketika membahas tentang tema fadilahnya infak masjid itu juga tinggi juga. Karena barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Malah Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Atau kalau di jalan Allah, barang siapa yang menginfakkan harta benda di jalan Allah, maka dilipatkan sampai 700 kali lipat. Ya fadilah. Jadi seruan hadis ini mestinya harus difahami, ternyata levelnya itu selevel gitu istilahnya. Bukan berarti ketika dikemukakan hadis seperti ini itu seakan-akan konsen kita hanya di keluarga. Sementara peduli terhadap fakir miskin tidak ada, terhadap anak yatim juga tidak peduli. Jangan. Jadi hadis ini itu menyadarkan kita ternyata menafkahi keluarga itu sebanding, bahkan ini a'zamuha, termasuk tinggi juga fadilah. Cuma ya lagi itu, jangan sampai dinafikan infak-infak yang lain. Apalagi kita sampai ngoyo, ya enggak juga. Ya biasa cari kerja, berangkat ke cari nafkah, tapi jangan sampai ngoyo. Ngoyo itu gimana? Ya terlalu berlebihan. Sebab kalau nanti berlebihan nanti ya malah jatuhnya nanti memanja. Kalau memanja nanti ya ini juga. Apalagi dia? Wa an Abi Abdillah wa yuqal, langsung hadisnya, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Ini di antara dinar-dinar yang paling afdal itu adalah dinar yang diinfakkan atau dinafkahkan kepada keluarganya. Setelah itu adalah dinar yang diinfakkan di jalan Allah. Setelah itu adalah dinar yang diinfakkan kepada saudara-saudaranya dalam rangka untuk berjuang di jalan Allah. Ada saudara-saudara kita yang kepengen dakwah di pedalaman, maka kita infaki dia, kita sangoni, kita penuhi hajat perjalanannya. Kalau sampai ke Indonesia Timur, kita berikan tiketnya. Bahkan kebutuhan hidupnya di sana ditanggung karena dia rela untuk mau mengajari ajaran agama di sana, termasuk tinggi juga. Nah ini tampaknya bahwa hadis-hadis tadi itu menyadarkan kita ternyata menafkahi keluarga itu keutamaannya sangat tinggi. Maka jangan sampai disepele. Bahkan kadang jangan sampai tidak berimbang karena terlalu dakwah sementara keluarganya terlantar. Jangan. Nomor 2, sebagai sedekah dan berpahala. Sebagaimana dalam hadis-hadis berikut, An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atika.
sesungguhnya tidaklah nafkah yang kamu berikan kepada keluargamu dalam rangka untuk mencari ridha Allah kecuali Allah akan mengganjarnya, illa ujirta, kecuali kamu akan diganjar. Diganjar itu apa? Diberikan pahala biha dengan nafkah yang kamu berikan itu. Maka ini juga harus disadari. Kalau nafkahnya itu 1000, maka balasannya berapa? Ya segitu. Kalau nafkahnya itu 1 juta, ya semakin balasannya semakin tinggi. Maka tadi itu dikatakan di ayatnya, usahakan bil ma'ruf, yang super. Sebab nanti kalau yang super itu kita berikan, maka gantinya di akhiratnya juga diganti dengan yang super. Apalagi ganti di akhirat itu adalah dilipat-lipatkannya. Tapi kalau dari modalnya sudah super, maka lipatannya ya lebih ini lagi. Maka kadang kita memaklumi atau wajar, bahkan mungkin terharu. Saya pernah mendapatkan kiriman YouTube itu, bagaimana seorang ayah, seorang kepala keluarga sampai rela, ada orang yang profesinya itu nyambung kabel di apa itu, sutet apa namanya, sutet itu kan tinggi terus jauh dari ini. Jadi kalau kita ngelihat ini, jadi taruhannya mungkin ya kesambar angin dan sebagainya. Itu dijalani tidak hanya sehari 2 hari, hampir kerjaannya begitu. Tapi kalau kita pikir-pikir, loh kok mau-maunya ya. Nah, semoga aja kesini baliknya sampai dibela-belain seperti itu karena dia punya tanggung jawab nafkah keluarganya. Kenapa sampai demikian? Karena nanti akan di akhiratnya diganti dan dikasih pahala. Harus begitu. Maka bapak-bapak sekalian juga mestinya juga harus sama. Ketika berangkat kerja jangan sampai ada yang ngeluh, dikerjain aja. Ini aja. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan di YouTube yang lain itu juga saya dikirimi, ada seseorang dengan keterbatasan fisiknya. Keterbatasan fisik itu kakinya nggak sempurna, kaki dua-duanya itu sampai dengkul aja, buntung. Tangannya juga begitu. Tapi walaupun dengan keterbatasannya itu bawa palu yang gede untuk mukulin batu, kepengen jadikan split nih, sepadak. Mungkin kalau melihat YouTube-nya miris juga, terharu juga kalau melihat langsungnya. Terus ada yang berjuang naik gunung dalam rangka untuk cari madu dan sebagainya, pulang-pulang adalah untuk keluarganya. Lah itu harus disadari bahwa dia berangkat ke gunung itu berapa meter, jalan kaki, jalannya terjal juga. Setiap langkah-langkahnya itu akan kehitung. Apalagi masa-masa seperti ini, gerimis-gerimis, hujan-hujan, kayaknya. Maka ternyata dalam agama kita sangat dihargai yang sedemikian tingginya. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri Wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah. Kehitungnya malah sedekah. Tidak hanya sekedar ngasih kenyang keluarganya, tapi dibalik kenyangnya keluarga itu ternyata tabungan sedekah kita di akhirat. Maka tadi dibilangin jangan terlalu pelit-pelit, karena itu baliknya juga balik ke dirimu begitu. Itu merupakan tabungan amal kebaikanmu yang mana kamu nanti akan panennya di akhirat. Nomor 3. Nah, tentunya nafkah itu ya tidak hanya makan aja ya, tidak hanya makan aja. Masa keluarganya sehari-harinya dikasih lauk kerupuk aja ya, jangan.
Usahakan dengan semangat kerjanya, dapat uangnya, sekali-kali membahagiakan keluarganya. Sate misalnya, terus apa? Pakaian juga begitu. Sekali-kali diberikan, diajak ke Tanah Abang beli kerudung sekodi begitu biar iya, oh dagang ya. Jadi maksud saya jangan sampai kerudung dari mulai nikah sampai sekarang itu aja ya, jangan, kasihan. Apalagi fitrah ibu-ibu, fitrah perempuan itu kepengen maca itu apa ya? Berhias itu ada. Tapi kalau sekiranya kamu diberikan kemampuan tadi itu zu saatin, diberikan kelonggaran rizki gitu. Kalau memang mampu belikan motor, belikan. Masa nganter anaknya pakai sepeda aja misalnya. Cuma alhamdulillah ibu-ibu sekarang walaupun sudah diberikan motor malah kepengen dibelikan sepeda sekarang ini. Cuma sepeda saat ini itu jauh lebih mahal dari motor. Mereknya, tinggal mereknya tentunya. Iya, itu kalau saya lihat apa merek-merek yang anu itu berapa juta-juta, itu ada yang katanya 40 juta, 20 juta. Iya. Jadi termasuk apa namanya sepeda-sepeda yang dibegal-begal itu yang kelas-kelas tinggi ternyata. Tapi maksud saya bahwa senengkan apa ya? Senengkan itu, bahagiakan keluarganya. Jangan sampai pelit-pelit. Sekali-kali juga diajak kuliner begitu. Kuliner. Tapi kalau diajak kuliner terus ya nanti ya kolesterolan nanti ya, maksudnya jangan sampai nelangsa terus gitu ya. Berdosa menelantarkannya. Ini. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman, cukuplah bagi seseorang itu berdosa, dihitung dosa. Kapan? Ayyudayya mayyakut, ketika dia menelantarkan, menyia-nyiakan. Yudayya itu adalah menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan itu gimana? Tidak ngurus. Tidak ngurus itu apa? Jadi suami kok cuma apa namanya nyingkrang aja, jangan. Usahakan. Walaupun nyingkrang tapi ya harus apa namanya online atau apa, sekarang kan ada ya. Ya pokoknya gimana lah ini. Jadi apa namanya capekmu atau kemudian kesibukanmu dalam rangka untuk mencarikan nafkah keluarga, ternyata itu semuanya dihitung, terhisap, bahkan terbalas tinggi juga. Termasuk juga itu derajatnya hampir kalau kita sebutkan itu dijejer dengan infak di jalan Allah. Infak di mana tadi itu? Tinggi-tinggi semuanya. Nomor 4, didoakan para malaikat. Wa an Abi Hurairah, nomor 4, radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidaklah satu hari itu seorang hamba didampingi atau dia apa ya, kecuali ada padanya itu 2 malaikat yang diturunkan. Yang mana 2 malaikat ini? Fayaqulu ahaduma, salah satunya dari 2 malaikat ini mendoakan. Apa doa yang dimukakan? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, mohon Engkau berikan, a'ti, mohon Engkau berikan, munfiqan, orang yang berinfak. Kalau ini babnya berarti orang yang menafkahi keluarganya,
orang yang memenuhi hajat-hajat anak istrinya. Jadi berarti apa ini? Suami yang memberikan uang belanja istrinya, begitu nanti kalau dijabarkan. Maka suami yang seperti itu akan didoakan oleh malaikat, ya Allah, semoga engkau berikan orang yang seperti itu, engkau berikan khalafa, gantinya. Gantinya bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Dilalahnya ketika mencari nafkah ya diberikan kemudahan. Ketika apa tadi itu dermawan kepada keluarganya. Wa yaqulul akharu, sementara satu malaikat lainnya juga mendoakan dengan doa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, mohon engkau berikan orang yang mumsik. Mumsik itu menahan. Menahan itu gegem. Gegem bukan harus di di tangan aja, bisa digegem di ATM aja, di deposito aja. Jadi duitnya itu malah ditaruh di ini, sementara keluarganya terlalu sempit begitu. Maka ya jangan terlalu sempit atau terlalu bakhil. Tapi juga jangan terlalu brah-brah. Brah-brah itu apa ya? Langsung begitu ada duit langsung wah nanti ya nggak nabung-nabung. Ya harus sesuai kebutuhannya, kebutuhan pokoknya apa, sambil mungkin dijelasin, ibu, anak-anak, ini ayah gajinya segini, insya Allah kalau untuk makan dengan lauk yang standar kita insya Allah segini, selebihnya untuk persiapan sekolah, selebihnya untuk persiapan ya sedikit-sedikit kita kumpulin, semoga nanti bisa berangkat umroh bareng, begitu. Atau kalau seandainya kita awal-awal nikah ya dijelasin kepada istrinya, diambil pengertian.